wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbicara tentang Bani Israel di sini itu yang diceritakan dari Nabi Zakaria dan seterusnya itu merupakan suatu keimanan ketakwaan yang luar biasa. Tetapi kalau melihat Bani Israel yang sekarang itu, Masya Allah, nah ini mulai dari keturunan dari Nabi siapa atau yang mulai keimanannya itu surut sampai sekarang itu menjadikan Masya Allah ini dari keturunan siapanya Pak ini Pak. Dari sejarah ini kan Bani Israel itu kan keimanan ketakwaannya itu luar biasa. Terus yang sebagian lagi mulai turunannya siapa itu kok menjadi Masya Allah nih perilakunya nih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berarti penjelasannya Pak Bambang. Saya mau tanya tentang pengikut Nabi Isa, yaitu Hawariyin atau Hawariyun. Itu setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah itu para pengikutnya itu membaiat ke siapa ya Pak? Seperti Rasulullah meninggal ke Abu Bakar. Padahal kan dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad ada jeda waktu berapa tahun tuh Pak? Mereka setelah ada Taurat terus bagaimana kan? Saya ingin tahu seperti apa ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi Isa itu diangkat atau dinobatkan menjadi Tuhan, Jadi Tuhan, maksudnya di luar kita ya? Itu ya. Sejak kapan dan kenapa, lalu bagaimana kok bisa terjadinya napa niku kaum Israel, kaum yang Nasrani itu mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu di hampir 3 pertanyaan yang hampir sama. Jadi pernah saya terangkan waktu 4 tahun lalu di masjid ini ya, ada dalam buku fikih tematik ya, tentang agama Nasrani ya, itu saya terangkan di sini, ada bukunya. Mungkin Pak Aris semua nyimpen, Pak Nur juga nyimpen, ada itu. Jadi masih saya simpen. Jadi sebenarnya begini Bu ya. Panjang nih kalau jalannya, tapi ringkasnya begini, bahwa Bani Israel itu awalnya kan terkungkung, tidak merdeka di tanah Mesir, ya, di tanah Mesir ketika Fir'aun itu memimpin menjadi Tuhan, ya, mengaku dia menjadi Tuhan, itu kan ribuan Bani Israel tertekan dan terancam, ya, sehingga turunlah ayat Allah kepada Musa untuk membebaskan itu, dan Musa diberikan ujian macam-macam. Itu jika bakal Bani Israel awal seperti itu. Kemudian setelah bebas dari kejaran Fir'aun dan tenggelam di laut, ya, kemudian dia bebas, kemudian di bawah Bukit Tur, ya, itu tuh habis itu terjadi sumpah besar, misalkan Ghalidhah, ya. Itu semua disumpah, ribuan sumpah. Misalkan Ghalidhah, kalau kita bicara itu banyak sekali ya. Tapi ternyata misalkan Ghalidhah itu ditelikung, ya, diminta agar Bani Israel yang sudah bebas ini bertauhid pada Nabi Musa dan Harun kepada Allah. Namun dia ingkar karena mestinya hari Sabtu itu harinya untuk bersembahyang menurut agama Yahudi, agama Tauhid waktu itu ya. Tapi ternyata hari Sabtu kan dipakai untuk mancing, malah dia mancing, nyari ikan, ya, kemudian oleh Allah hanya ringkasnya diusir dari tanah Palestina, ya. Tanah Palestina itu tanah yang diberikan Bani Israel yang bebas dari kejaran tentara Fir'aun, ya. Kamu sudah bertauhid,
inilah tanah yang kamu wariskan kepada kamu Bani Israel, agar dirawat di sana, diberikan makanan apa itu lupa saya itu burung mana wasalwa, ya, mana wasalwa itu burung dan makanan tumbuh-tumbuhan itu. Tapi lama-lama dia ingkar, mancing macam-macam dan tidak bersyukur atas tanah tadi itu. Dia meninggalkan, diusir oleh Allah, diusir dari tanah Palestina, ya. Malah kemana-mana, ada yang pergi ke Inggris, ke Prancis, macam-macam, ya. Akhirnya sekarang ini dia ke Kongres Jerman yang waktu itu Kongres Yahudi, tahunnya saya lupa, tapi saya terangkan, itu harus bisa mencaplok kembali tanah warisan leluhur, yaitu Palestina. Maka dia terus sampai sekarang ini merasa Palestina adalah tanahnya Israel. Itu ya. Jadi memang jiwa katanya itu culas pada Israel. Ya. Dia tidak punya negara, tidak punya bangsa, tidak punya tanah, sudah terusir dari Allah. Maka dunia mencaci mereka, menghina mereka, bahwa Bani Israel itu bangsa yang tidak punya tanah, tidak punya negara. Semua terbaik kepada Israel, kepada kepada Palestina. Ya, itu ya. Itu dengan yang punya. Jadi suku Bani Israel itu yang tidak punya apa ya, pendirian, tidak punya, rusak semuanya, ya, rusak semua. Contohnya orang Bani Israel tahu orangnya masih hidup, ya sekarang dikejar oleh seluruh negara, Netanyahu, apa, Netanyahu, ya, George Soros yang mau beli Indonesia, mau dibeli oleh George Soros. Berapa mintanya Indonesia, tak boleh pulau Indonesia semuanya. Gitu ya. Kemudian apa itu Robert Murdoch, itu Raja Chip, itu juga orang Bani Israel, Yahudi, termasuk Presiden Amerika yang terpilih saat ini itu juga Bani Israel, itu Yahudi itu, ya, yang koboi itu ya, itu ya. Dan Trump ya. Kapan agama Nasrani itu dikenalkan? Sejak 12 Hawariyun tadi itu berkumpul, kemudian ketika tentara penjajah datang untuk menculik Nabi Isa, itu ya Yesus, maka semua diserupakan diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa langsung. 12 itu semua sama Nabi Isa, sehingga si penjajah itu bingung, mana yang kok podo kabeh, kan? Allah serupakan itu. Tapi ada Yudas Iskariot yang jahat, yang pengecut, yang khianat, dia misi tentara itu yang asli, kan? Maka akhirnya terus yang asli tadi itu dipegang, ditangkap tentara. Tapi sebenarnya itu yang dipegang itu sebenarnya bukan Isa yang asli, disebutkan Allah Yudas Iskariot, ya. Muridnya yang kurang ajar itu ditangkap dan dia yang dibunuh, yang disalib itu ya Iskariot, bukan Isa. Isa sudah diangkat keras. Setelah itulah, maka tadi dikatakan di sini setelah Nabi Isa meninggal, maka dia yang meninggal, kemudian kitab-kitab yang itu masih rusak, ya. Ya tadi ada ya. Artinya gini, ya. Tadi ada ya, bahwa setelah Isa itu meninggal diangkat alam langit, maka kitab itu berubah oleh para biara-biara, ya. Dia membuat agama Nasrani. Nasrani itu jamak, asalnya Nazaret. Nazaret itu siapa? Nazaret adalah desa tempatnya Isa itu lahir, ya. Maka menjadi Nasrani. Nazaret itu kotanya, Nasrani agamanya. Maka diciptakan itu agama baru, ya, yang Nasrani, yang mengubah bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, sampai sekarang begitu ya, itu sejarahnya itu.
Nanti saya di buku saya itu tidak dibahasan lebih jauh ya, gitu ya. Kemudian tadi habis apa ya? Habis tadi bicara apa ya? Beb ya. Hawariun, ya udah ya, betul ya. Sudah ya. Kapan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Kapan Nabi Isa? Ya itu sejak 12 tadi itu huru-hara tadi itu, ya. Itu dianggap Tuhan oleh pencipta agama Nasrani. Saya lupa namanya, tapi bisa dibuka di buku jilid 1 yang saya karang ya. Saya nanti mungkin Pak Mbah belum gabung ya. Mas Atur belum gabung, tapi sudah saya bagi pada Pak Nur, Mbah Yai, Pak Rizul itu ada bukunya. Oke ya. Kalau yang penting nanti kita buka bukunya. Kalau bukunya ada tak buka di sini karena ada laptop sudah ada bukunya. Gitu ya. Mungkin silakan. Pak Kiai Siman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya yang 45. Itu prosesnya bagaimana? Apakah Jibril membawa roh terus dimasukkan atau Maria melalui proses biologi sehingga dia kekuasaan? Ya, ada beberapa tadi yang saya bertanya. Yang kedua, Isa itu sekarang di mana Nabi Isa? Atau sudah mati? Nanti kan turun kembali diprediksi. Ya. Yang berikutnya, apakah Maryam itu fotonya seperti yang terdapat di gereja di Panis? Yang gendong bayi itu apakah itu betul persis pada waktu itu kan belum ada kamera? Fotonya betul. Yang terakhir yang umum, bagaimana pandangan Ustadz dengan adanya pondok pesantren lintas agama? Oh, ya. Pandangannya bagaimana Ustaz? Saya dapat pertanyaan itu bagaimana pandangan Pak Tukman dengan pondok pesantren lintas agama sekarang baru didengungkan, yang muridnya dari berbagai macam agama, pandangannya bagaimana terhadap akidah khususnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hak dan yang batil. Ponpes itu yang hanya Islam, nggak ada agama yang punya ponpes. Ada dia biara namanya, ya biara. Apalagi apa namanya? Lupa saya namanya ya. Ya, mudah-mudahan pendidikan itulah kepasturan, biara, pastor itu ada semacam pendidikannya. Tapi orang yang sampai doktor pintar sekali tentang kebiaraan, tentang kepasturan, justru akhirnya masuk Islam karena paham bahwa Bible itu bertentangan satu dengan lain. Ya, coba dengarkan yang saya kirim untuk apa? Ustadz Zuma, ya pernah saya kirim itu. Musuhnya yang datang profesor, doktor, ahli Bible, tapi ternyata diserang oleh Zuma sendiri yang hafal Bible semuanya. Ya, diserang oleh Bible sendiri. Ayo banyak yang masuk Islam. Ya, jadi sekali lagi pondok pesantren agama itu adalah batil. Itu pendapat saya. Karena tadi wakafu itu ya tadi ya wakafu hakor bil batil wakafu bangun tak lamu, jangan campurkan antara hak yang batil. Ya. Kemudian proses Maryam tadi disebutkan di sini kun fayakun, tidak ada persetubuhan. Jadi ditiupkanlah roh kudus, ya roh kudus perintah Allah. Jadi jika Allah berkehendak, ya maka kun fayakun itu prosesnya cepat sekali, tidak ada pertemuan antara apa telur dan apa dan mani, nggak ada ya, seperti kita ini nggak ada. Jadi seperti ada penciptaan Adam itu ya cuma nggak ada apa-apa, hanya tanah saja kemudian tiupkan ruh selesai, karena hanya Allah yang punya ruh, ya tidak ada yang paham tentang ruh itu. Kemudian dari ruh sebelah kiri ciptakanlah istrinya Hawa. Gimana? Sama dengan ciptaan ini sama semua, ya. Lebih mudah mana? Semua sulit, hanya Allah yang bisa menciptakan Isa
tanpa bapak, kemudian Hawa tanpa apa? Tanpa ibu. Adam tanpa bapak ibu. Kita dengan bapak ibu. sama, ya. Namun Isa di mana? Di langit, ditarik ke atas. Baca Al-Mu'minun 55 dan doa Maryam. Ya pernah saya terangkan. Dia ada di apa? Di rapak namanya ya, di atas. Ya. Dan di sana di Al-Mu'minun kita katakan bahwa lihatlah Isa sedang berlari-lari di tanah dataran tinggi yang indah, penuh dengan bunga-bunga yang begitu indah. Taman-taman indah bersama ibunya. Coba baca tafsirnya, masa saya di sini ya. Itu tentang Isa ya. Dia bertemu dengan Maryam di surga. Ya. Lu apa semua di surga ada penghuninya? Ada penghuninya. Ya. Gitu ya. Paham ya? Bangga itu yang Bapak sampaikan kurang lebih mohon dimaafkan. Kita berjumpa minggu lagi, minggu Sabtu lagi. Setelah itu, ini Pak Risun tanggal 23 Pak Risun ta'asur biqolbi tanggal 23 itu sampai tanggal 5 tuh cuti bersama tuh kita kita sepakat kita liburkan gimana tanggal Sabtu tanggal berapa itu ya pas tahun baru itu tanggal berapa? Yang ini yang tahun baru tanggal 1 ya. Kok jadi bohong saya. Jadi yang online juga mohon dipahami nanti tahun baru itu hari Sabtunya libur ya. Cuma tahun baru tanggal Sabtunya hari apa? Hari apa Sabtunya? 26 Desember 20 akhir Desember. Yang Sabtu yang akan datang itu tanggal berapa? 28 itu masih Bu? Gimana Bu? 21? Oh 21 masih ada pengajian ya. Setelah itu libur Bu ya. Yang ini libur dulu ya. 21 Sabtu besok masih ya. Terus Sabtu 28 Iya. 28 gimana? Libur ya karena cuti bersama itu libur. Terus setelah itu baru Februari Januari. Oh iya Profesor geblek Ya tidak. Ringlong ya di tanggal itu ya nanti 24 Pak Arsun ya. Jadi liburnya yang tanggal 28 masuk lagi tanggal Januari awal ya. Itu di Bahman tuh udah ada undangan nanti disampaikan sini ya. Oke Ibu monggo ditutup kalau sudah ada. Perintah keluargamu ma'arofi itu apakah juga penegasan perintah untuk berjamaah? Di sana ada perintah rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, bagaimana tanda Maryam itu hamil dengan bisu yang 3 hari? Apakah itu keistimewaan atau itu bisa apa ya? Sejenis genetika atau kelainan? Karena tanda orang hamil sekarang justru kebalikannya, yaitu cerewet itu. Dan cerewet Gitu ya? atau misalnya datang bulan ya cerewet juga gitu. Itu pengamatan aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rukuk tadi saya terangkan ada model sholat, tapi model sholatnya belum seperti sekarang ini. Kita paham Nabi Adam, Idris, Nuh sampai ke Musa, Isa, Muhammad itu yang dampaknya hanya satu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya, wahyu itu turun semuanya lewat Jibril alaihissalam, nggak ada yang lain.
maka dia paham betul wahyu Allah itu perintahnya sholat, rukuk, sujud, tapi belum turun 5 waktu. 5 waktu baru turun ketika Nabi Muhammad bermi'raj, gitu. Tapi modelnya sholat kayak apa tidak paham, karena tidak ada satupun yang menggambarkan model sholatnya zaman Nabi Zakaria, gitu ya. Tapi sujud ada, rukuk ada, ya itu yang perlu sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Jadi ada sujud, ada rukuk, tapi modelnya gimana kita nggak paham, karena nggak ada satupun peninggalan yang dapat kita rasa modelnya sholat zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad belum kita bisa merasa itu ya. Kemudian masalah tanda isyarah 3 hari 3 malam ini, bisu tidak bisa ngomong, hanya boleh pakai isyarat. Itu adalah Allah yang bisa memang itu tanda yang diberikan gitu, yang diberikan pada istri Zakaria, gitu kan. Mungkin ada tahu ya Pak, ya itu kan ada tahu, oke? Enggak, jadi itu ya isyaratnya itu tafsirnya saya baca di Al-Ngasar, di Otman jawab sama, nggak ada penjelasan lebih lanjut, hanya tandanya adalah bisu 3 hari 3 malam, nggak ada yang lain. Itu aja ya, sudah maksimal itu nggak bisa digolek-golek lagi gitu. Artinya nggak ada. Terus Pak Malik ada pertanyaan? Nggak ada? Hanya menambahkan itu sebetulnya setelah kita lihat di Ali Imran. Oh iya ya. Sehingga tidak merubah mana. Iya ya. Ali tambah I ya. Makasih ya. Terus kebiasaan jadi Al-Maidah AI ya. Ya, terima kasih Pak Malik. Ada lagi? Cukup? Apa? Gue kok urusan mantan, urusan karo Pak Risul lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis istiqomah yang dimuliakan Allah dan kita sama-sama menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan tausiah dari Bapak kita Bapak Haji Muhammad As-Siddiq. Kita kesankan di dalam hati dan kita niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, malah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.